Sobat Kimia, bertemu lagi dengan saya, Anissa Lailatul Azizah. Hari ini kita akan belajar kimia bersama. Sebelumnya, pernahkah kalian mengetahui makanan-makanan berikut ini? Nah, terdapat susu, daging, telur, dan kacang-kacangan. Pernahkah kalian berpikir, apa sih kandungan dari makanan-makanan berikut? Nah, kandungan dari makanan-makanan berikut salah satunya yaitu protein. Lalu, apa sih protein itu? Protein merupakan senyawa makromolekul yang tersusun dari asam amino. Protein merupakan komponen penting dalam sel hewan maupun sel manusia. Nah, sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai protein, kita terlebih dahulu harus belajar mengenai asam amino. Asam amino merupakan senyawa monomer penyusun protein dengan struktur sebagai berikut, di mana atom C tersebut mengikat satu atom hidrogen, gugus amina, gugus karboksil, dan gugus air atau rantai samping. Perbedaan asam amino dengan yang lain terletak pada gugus R-nya. Struktur, kelaritan, dan fungsi protein itu tergantung pada jenis gugus R-nya atau gugus rantai sampingnya. Nah, gugus amina dan gugus karboksil ini berperan pada sifat reaksi kimia terhadap gugus tersebut, misalnya reaksi esterifikasi. Nah, asam amino ini dapat bersifat amfoter. Strukturnya seperti pada gambar berikut, di mana gugus karboksil atau gugus COO- bersifat asam, yaitu memberikan proton, sedangkan gugus amina atau gugus NH4+ bersifat basa, yaitu menerima proton. Nah, rantai samping dari asam amino memiliki banyak variasi. Kurang lebih terdapat 20 jenis variasi asam amino. Contohnya sebagai berikut. Nah, berdasarkan struktur gugus R atau rantai sampingnya, asam amino digolongkan menjadi 3, yaitu asam amino netral, asam amino asam, dan asam amino basa. Nah, kita masuk ke pembahasan protein. Perhatikan gambar berikut. Protein tersusun dari beberapa asam amino yang digabungkan dengan suatu ikatan, yaitu ikatan peptida. Seperti pada gambar berikut, protein asam amino 1 ditambah dengan asam amino 2 akan menjadi suatu makromolekul yang digabungkan dengan ikatan peptida. Jadi, dapat disimpulkan bahwa protein merupakan polimer dari asam amino yang berikatan dengan ikatan peptida. Nah, berdasarkan strukturnya, protein memiliki beberapa sifat, yaitu sifat yang pertama, membentuk Switzer ion di dalam air. Sifat yang kedua yaitu dapat mengalami denaturasi atau kerusakan struktur terhadap pemanasan, perubahan pH, pelarut organik, dan adanya ion logam. Sifat yang ketiga yaitu jika dilarutkan dalam air, mempunyai viskositas atau kekentalan yang lebih besar daripada air. Nah, viskositas ini tergantung pada jenis protein, bentuk molekul, konsentrasi, dan suhu larutan. Sifat yang keempat yaitu sebagian besar protein bersifat koloid hidrofil.
Sifat yang kelima atau sifat yang terakhir yaitu dapat dihidrolisis menjadi asam amino dengan asam encer dan enzim protease. Protein merupakan makromolekul, sehingga pengertian struktur untuk protein mencakup hal yang lebih luas daripada pengertian struktur untuk senyawa organik biasanya. Struktur protein yang paling sederhana merupakan urutan residu asam-asam amino yang terikat dengan ikatan peptida. Struktur primer suatu protein adalah struktur yang paling mendasar. Struktur primer dari protein dapat dilihat sebagai berikut. Di samping struktur asam amino, ada hal-hal yang penting bagi struktur protein. Sifat-sifat kimia protein juga bergantung kepada tinggi rendahnya struktur protein tersebut. Struktur sekunder pada protein menunjukkan bagaimana segmen-segmen kerangka peptida tersusun membentuk pola reguler. Struktur sekunder dari protein dapat dilihat sebagai berikut. Struktur yang lainnya dari protein yaitu struktur tersier. Struktur tersier pada protein menunjukkan bagaimana seluruh molekul protein terpilih sehingga membentuk struktur 3 dimensi. Struktur tersier ditunjukkan pada gambar berikut. Struktur protein yang terakhir yaitu struktur kuartener. Struktur kuartener pada protein menunjukkan beberapa molekul protein bersatu menjadi struktur agregat yang besar. Struktur kuartener pada protein dapat dilihat pada gambar berikut. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi protein. Protein ini dapat diklasifikasikan berdasarkan komposisi kimia, bentuk, dan fungsinya. Kita bahas satu persatu. Kita awali dari klasifikasi protein berdasarkan komposisi kimia. Berdasarkan komposisi kimia, protein dibedakan menjadi 2, yaitu protein sederhana dan protein terkonjugasi. Protein sederhana merupakan protein yang hanya terdiri dari susunan asam amino tanpa ada gugus lainnya. Protein sederhana ini apabila dihidrolisis hanya menghasilkan asam-asam amino saja. Klasifikasi protein menurut komposisi kimianya yang kedua yaitu protein terkonjugasi. Protein terkonjugasi merupakan protein-protein yang terdapat di dalam membran sel, di mana apabila dihidrolisis menghasilkan asam-asam amino dan senyawa lainnya. Protein terkonjugasi lebih banyak terdapat dalam makhluk hidup daripada protein sederhana. Golongan ini dapat diklasifikasikan lebih lanjut tergantung kepada sifat kimia senyawa non-asam amino. Contoh dari protein terkonjugasi yaitu antara lain lipoprotein, glikoprotein, fosfor protein, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu klasifikasi protein berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya ini terdapat 2 jenis protein yaitu protein globular dan protein fibrous. Protein globular merupakan protein yang berbentuk seperti bola, yang mudah larut dalam larutan garam,
mudah mengalami denaturasi, dan banyak terdapat pada bahan hewani. Contoh dari protein globular ini yaitu albumin, globulin, histon, dan lain sebagainya. Jenis protein berdasarkan bentuknya yang kedua yaitu protein fibrous. Protein ini berbentuk serabut dan tidak larut dalam larutan garam. Rantai ini merupakan molekul panjang, tidak membentuk kristal, dan bila ditarik memanjang lalu kembali ke bentuk semulanya. Dan protein semacam ini bersifat kuat. Contoh dari protein ini yaitu keratin dan kolagen. Klasifikasi protein yang selanjutnya yaitu berdasarkan fungsi biologisnya. Berdasarkan fungsi biologisnya, protein dibedakan menjadi yang pertama yaitu protein enzim, di mana protein tersebut berperan sebagai biokatalis. Protein yang kedua yaitu protein transfer, di mana protein ini berperan mengangkut oksigen ke dalam sel. Protein yang ketiga yaitu protein struktural, di mana protein ini yaitu melindungi jaringan di bawahnya. Protein yang keempat yaitu protein hormon. Protein hormon ini mengatur reaksi di dalam tubuh. Protein yang kelima yaitu protein pelindung. Protein pelindung ini yaitu sebagai pelindung terhadap mikroorganisme patogen. Protein yang selanjutnya yaitu protein kontraktil. Protein kontraktil ini merupakan protein yang menggerakkan otot. Dan yang terakhir yaitu protein cadangan. Protein cadangan ini yaitu digunakan sebagai cadangan makanan pada sel. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai identifikasi protein. Protein dapat diidentifikasi dengan beberapa uji. Uji yang pertama yaitu kita dapat menggunakan uji Biuret, di mana jika sampel protein ditambahkan dengan beberapa tetes CuSO4 dan NaOH akan berwarna merah dan ungu. Dapat dilihat seperti gambar. Uji Biuret ini dilakukan untuk mengetahui adanya ikatan peptida. Identifikasi protein yang kedua dapat dilakukan dengan uji Santo protein. Uji ini jika sampel protein ditambahkan asam nitrat pekat dan dipanaskan akan berwarna kuning. Jika ditambah basa, larutan akan berwarna jingga, seperti gambar berikut. Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya inti benzena. Uji yang selanjutnya yaitu uji belerang pada protein. Uji belerang ini jika sampel direaksikan dengan NaOH lalu dipanaskan dan ditambah dengan PbCH3COOH atau PbNO3 dua kali akan terjadi endapan hitam. Endapan hitam ini merupakan berasal dari PbS. Uji ini dilakukan untuk mengetahui adanya belerang dalam protein. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai denaturasi protein. Denaturasi protein ini ditandai dengan adanya endapan atau penggumpalan protein yang disebut dengan koagulasi. Denaturasi protein ini dapat terjadi karena adanya perlakuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencampurkan protein dengan larutan garam atau NaCl. Yang kedua yaitu memanaskan protein. Yang ketiga yaitu menambahkan alkohol pada protein.
Nah, denaturasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pemanasan, perubahan pH, pelarut organik, dan adanya ion logam. Sekian pembahasan mengenai protein pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya video pembelajaran ini. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.